Pemirsa News TV Pontianak, Gali Talk Show masih di Rumah Sakit ABK atau Anugerah Bunda Khatulistiwa, masih bersama Dr. Badarul Mukhtar. Dan tadi kita sempat menyinggung soal masalah ada salah satu solusi. Ini adalah yang tercepat, yaitu vaksinasi. Vaksin. Tapi secara umum mungkin dari kita tahu vaksin disuntik atau apapun, masukkan sesuatu ke dalam badan untuk menimbulkan imun. Namun vaksin itu apa sebenarnya? Kita akan langsung tanya. Dok, vaksin yang sekarang diributkan, ada yang menolak, ada yang mau gitu. Ini vaksin ini apa sebenarnya? Kenapa harus vaksin untuk ini jadi salah satu solusi untuk mengatasi pandemi ini? Ya, saya kira pendapat awam barangkali sudah banyak yang tahu ya, namanya vaksin. Vaksin itu adalah satu virus atau bakteri yang sudah dilumpuhkan, yang sudah dilemahkan, baik diambil salah satu kompartemennya, diambil salah satu bagiannya, sehingga dia tidak bisa berkembang, dan itu disuntikkan ke tubuh manusia dengan tujuan agar ada respon imun, respon daya tahan tubuh terhadap vaksin yang disuntikkan. Nah, pada saat ini hari ini kita bicara masalah vaksin COVID-19. Vaksin COVID-19 ini memang sejak ditemukan dan belum lama ditemukan orang dan direkomendasikan untuk diberikan kepada manusia, ya dimulai dari mungkin dari daratan China, itu yang daratan Tiongkok, itu sudah mereka melakukan, kemudian ke Eropa, ke Amerika, vaksinnya sudah ada dan sudah bisa didistribusikan ke kita. Nah, saat yang tepat inilah kita gunakan momen-momen ini untuk memberikan vaksinasi kepada seluruh rakyat, termasuk ibu hamil. Karena banyak ibu hamil yang terkena dampak COVID ini dengan angka fatalitasnya yang cukup tinggi. Jadi pada saat terakhir itu dihitung angka kematian ibu itu kira-kira 2,5% atau 2,5 di antara 100.000 orang hamil itu adalah kematian. Kematian? Ya, cukup tinggi sebetulnya. 2,5 dari 100.000 yang meninggal itu meninggalnya karena COVID. Tinggi sekali. Belum kematian karena perdarahan, belum kematian karena infeksi. 2,5 itu atau 2,5% itu penyebabnya adalah COVID. Kenapa begitu rentan, Dok? Ya, untuk ibu satu hamil lagi, ibu hamil ini dia tetap rentan terhadap semua penyakit sebetulnya ibu hamil itu ya, karena dia sedang mengandung anaknya, dengan dia memikirkan tubuhnya sendiri untuk imunitas terhadap hamil, terhadap janin yang dikandung, itu juga butuh tenaga ibu itu. Karena anak itu juga menjadi satu antigen pada ibu hamil. Oleh karena itu imunitinya banyak diperlukan untuk menjaga kehamilannya, sedangkan untuk menjaga badan dia sendiri dia kurang. Itulah ibu hamil mudah sekali terserang penyakit. Oke, berarti rata-rata adalah, bukan rata-rata ya, setiap ibu hamil sangat rentan Sangat terdampak rentan. COVID. Namun beberapa peristiwa atau beberapa berita yang saya baca, beberapa informasi yang saya dengar juga bahwa ternyata banyak sekali awamnya, ibu-ibu hamil awam yang tidak bisa membedakan gejala dia terkena COVID atau itu dia gejala kehamilan. Nah, gejala yang paling umum yang dokter sering temui pada pasien ini gejala seperti apa sih? Apa perbedaannya dengan orang yang menderita COVID biasa sama ibu hamil penderita COVID? Ya, tadi kembali ke imuniti orang hamil atau ibu hamil yang sangat lemah. Jadi begitu ada penyakit yang masuk, dia tidak merasakan apa-apa. Tapi bagi orang yang imunitasnya kuat, malah dia memunculkan ada reaksi dari tubuhnya. Dia merasa, saya kurang sehat. Tapi kalau ibu hamil, dia hilang gejala-gejala itu karena dia merasakan sendiri, ini biasa aja deh, ini bukan penyakit, mungkin karena hamil. Oleh karena itu di dalam surveillance itu menyatakan 75% ibu hamil yang kena COVID itu tidak ada gejala. Wow. 75% si ibu itu merasa dia sehat gitu.
hanya yang 25% aja yang terkena COVID itu yang merasa, oh saya kena COVID. Dia langsung pergi berobat. Dan gejala utama yang paling sering yang muncul itu adalah batuk, yang kedua demam. Nah, ironisnya ibu-ibu hamil ini kalau batuk dan demam itu dia anggap ya karena orang hamil memang sudah sakit. Dia datang ke rumah sakit itu sudah disertai sesak. Nah, itu gejala ketiga, itu 20% ibu hamil yang terkena COVID itu mengalami sesak. Nah, sesak ini itu sudah masuk derajat sedang itu. Derajat sedang dari infeksi COVID. Nah, kalau dia masuk derajat berat, sudah mulai saturasinya menurun, nah itu biasanya hampir 100% ibu itu harus masuk ICU. Nah, dari data yang kita punya dari Anugerah Bunda, Rumah Sakit Anugerah Bunda ini, kami mendapatkan ada 6 kasus yang masuk dalam keadaan berat dari ada 250-an kasus yang kita rawat. Ada 6 yang masuk dalam kasus berat, itu 1 orang saja yang bisa kita selamatkan sampai melahirkan dan bawa bayinya sehat. 5-nya itu semuanya tidak bisa tertolong. Karena itu sangat berat ibu hamil kalau sudah terkena COVID-19. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, saya hanya menganjurkan, ayo mari sama-sama kita lakukan vaksin. Mumpung vaksinnya sudah ada, vaksinnya tersedia, data virulensi karena COVID sudah tinggi, sudah jelas disampaikan. Karena itu pemerintah saat ini bersama organisasi profesi sangat mendukung pemberian imunisasi atau pemberian vaksinasi pada ibu hamil. Oke. Dok, ini menarik bagaimana kita melihat bahwa yang dokter alami sendiri bahwa dari 6 kasus hanya 1 orang yang selamat. Itu kita presentasinya kita anggap seperti itu. Itu menandakan bahwa ini bukan cukup parah penanganannya, karena minimnya pengetahuan masyarakat terutama ibu hamil bahwa mereka tidak tahu mereka sudah terinfeksi, mereka sudah terkena virus sebenarnya, mereka sudah terkena COVID. Nah, yang selanjutnya saya ingin sampaikan, tadi dokter menyinggung soal vaksin. Apakah ibu hamil boleh untuk vaksin? Kemudian apakah akan menimbulkan efek samping yang bagaimana? Tiap orang biasanya kan punya hal yang berbeda-beda di tubuhnya, punya komorbid atau tidak. Screeningnya seperti apa untuk ibu hamil? Apa yang harus dilakukan? Apakah memang harus vaksin? Ya, sekali lagi karena vaksin darurat dan para pakar dunia yang sudah merekomendasikan, kita sebagai katakanlah orang di lapangan, kita mengikut. Mereka sudah menganjurkan semua divaksinasi pada ibu hamil. Oleh karena itu pemerintah juga melalui Menteri Kesehatan sudah membuatkan satu keputusan pemberian vaksinasi pada ibu hamil sampai di daerah-daerah dan sudah dideklarasikan juga oleh Pak Gubernur Kalimantan Barat, Pak Gus Tarmizi, bulan Agustus kalau tidak salah tahun 2021 ini sudah dideklarasikan, mari sama-sama kita memberikan vaksinasi pada ibu hamil. Dengan perakiraan jumlah ibu hamil di Kalimantan Barat ini sekitar 70.000 orang, dan kita ditargetkan kalau bisa sudah mencapai angka 70 atau 80% pada akhir tahun ini vaksinasi pada ibu hamil sudah tercapai. Oke. Dok, sebelum dilanjutkan lagi jawabannya tentang tadi kita menanyakan tentang bagaimana melakukan vaksin, apakah penting, seberapa penting vaksin harus dilakukan, kemudian apa efek sampingnya untuk ibu hamil, nanti akan dilanjutkan lagi jawabannya setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi di Galih Talk Show.